Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ada satu kisah yang diceritakan oleh sahabat Nabi Muhammad SAW yang bernama Talhah bin Ubaidillah. Beliau bercerita ada dua orang yang menghadap kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dua orang ini ingin masuk Islam. Mereka berdua bersaudara. Setelah mereka mengucap dua kalimat syahadat di hadapan baginda Nabi SAW, salah seorang di antara keduanya ini sangat rajin melaksanakan ibadah. Dia sangat rajin menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang satunya lagi biasa-biasa saja. Jadi saudaranya yang satu itu biasa-biasa, tidak begitu rajin seperti saudaranya yang satu. Kemudian yang rajin ini pergi berjihad dan ditakdirkan oleh Allah mati syahid. Yang rajin mati syahid. Kemudian yang malas ini, yang agak malas, yang biasa-biasa saja, hidup lebih panjang usianya 1 tahun daripada saudaranya yang rajin, yang taat ibadah. Yang malas, yang sedang-sedang saja ini usianya lebih panjang 1 tahun. Kemudian beliau pun wafat di atas ranjangnya, tidak mati syahid. Wafat di atas ranjang. Kemudian salah seorang sahabat baginda Nabi Muhammad SAW, salah seorang sahabat beliau bermimpi melihat orang yang malas lebih dulu masuk surga dan lebih tinggi derajatnya di sisi Allah dibanding saudaranya yang rajin dan mati syahid. Sahabat ini terheran-heran, kok bisa yang malas lebih tinggi dan lebih dulu masuk surga daripada saudaranya yang rajin dan matinya pun mati syahid. Disampaikanlah berita tersebut kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Lalu beliau bersabda, bukankah sahabat beliau yang saudaranya yang malas tersebut lebih panjang usianya 1 tahun daripada yang rajin dan taat tersebut? Kemudian sahabat tersebut menjawab, benar ya Rasulullah, yang malas lebih panjang usianya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, famin aina ta'jabun? Lalu kenapa kalian merasa aneh dengan derajat
si malas lebih tinggi daripada yang taat. Kemudian kata Rasulullah SAW, "Fama bainahuma ab'ad mimma bainas sama'i wal ard." Ketahuilah, sesungguhnya jarak mereka berdua itu lebih jauh daripada jarak bumi dan langit. Jadi ketinggian orang yang malas itu lebih tinggi, jaraknya lebih jauh daripada saudaranya yang rajin itu lebih jauh daripada jarak bumi dan langit. Karena Rasulullah SAW bersabda, selama setahun itu tentu berapa sujud, berapa sholat, berapa ibadah yang dikerjakan oleh saudaranya yang sedang-sedang tersebut, yang biasa saja tersebut. Dan tentunya kata beliau, yang malas mendapat masuk di bulan Ramadan dan tidak didapatkan oleh saudaranya yang rajin. Jadi di sini kita bisa mengambil pelajaran. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Jadi di dalam hadis ini kita bisa mengambil pelajaran betapa mulianya bulan Ramadan. Orang yang mati syahid kemudian sangat rajin beribadah pun, karena beliau lebih dulu wafatnya 1 tahun dibanding yang sedang-sedang atau yang malas, maka Allah Subhanahu wa taala membedakan derajat mereka berdua itu seperti langit dan bumi, begitu saking jauhnya. Ini salah satu kemuliaan daripada bulan Ramadan. Tentunya di dalam bulan Ramadan juga ada malam Lailatul Qadar yang Allah sebutkan, yang maknanya lebih mulia daripada 1000 bulan dan seterusnya. Makanya Nabi Muhammad SAW itu diceritakan di dalam hadis riwayat Imam Muslim dari istrinya Aisyah Ummul Mukminin, semoga Allah meridainya. Beliau bercerita kalau Nabi Muhammad SAW itu yajtahid fi Ramadan ma la yajtahid fi ghairihi. Beliau itu kalau bulan Ramadan bersungguh-sungguh, lebih rajin beribadah, dan tidak pernah serajin itu atau seserius itu di bulan-bulan selain bulan Ramadan. Jadi beliau itu sangat sungguh-sungguh beribadah di bulan Ramadan. Bahkan kalau para ulama, kalau kita bercermin ya, kita melihat dari kehidupan ulama salaf atau orang-orang soleh sebelum kita, yang mereka itu tentu sangat tahu dan sangat mengerti kemuliaan di bulan Ramadan ini. Kata seorang imam namanya Al-Mu'alla bin Fadl namanya. Beliau berkata, para ulama salaf dulu kanu yad'una Allah sittata ashhur ayyuballighahum Ramadan wa yad'unahu sittata ashhur ayyataqabbala minhum. Kata beliau bahwasanya para ulama salaf dulu berdoa kepada Allah 6 bulan supaya mereka bisa disampaikan, supaya mereka bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Jadi 6 bulan sebelum itu mereka sudah berdoa supaya bisa sampai ke bulan Ramadan. Dan wa yad'unahu sittata ashhur ayyataqabbala minhum. Dan mereka juga para ulama sebelum kita dulu, orang-orang soleh sebelum kita, berdoa 6 bulan setelah bulan Ramadan, semoga Allah menerima ibadah mereka di dalam bulan Ramadan tersebut gitu. Jadi mereka sangat gembira sekali ketika bertemu dengan bulan Ramadan. Ya, sebelum saya tutup, supaya kita lebih bersungguh-sungguh ya, karena bulan Ramadan ini dinamakan Syahrul Quran, Syahrul Taubah, Syahrul Maghfirah, dan seterusnya. Bulannya ampunan Allah,
bulannya Al-Quran, bulannya sholat tarawih, bulannya ibadah lah. Bulannya kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Ramadan ini. Bahkan yang terakhir, suatu ketika supaya menjadi renungan kita bersama, suatu ketika Nabi Muhammad SAW akan berkhutbah. Beliau kalau khutbah itu mimbarnya itu mungkin kita jarang melihatnya di sini ya, tapi kalau di negara Arab tuh banyak. Itu mimbarnya itu tangganya 3. Jadi beliau kalau mau berkhutbah itu naik di mimbar yang bertangga 3. Suatu ketika Nabi Muhammad SAW mau berkhutbah, beliau naik di tangga pertama, beliau berkata amin. Para sahabat tidak mengerti kenapa Rasulullah SAW berkata amin ketika beliau naik mimbar. Beliau naik mimbar kedua, beliau berkata amin. Beliau naik mimbar ketiga, beliau berkata amin. Lalu setelah beliau selesai berkhutbah, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa Anda bilang amin amin setiap naik tangga? Lalu kata beliau, tadi malaikat Jibril datang kepada saya, memberitahukan kepada saya salah satunya kata malaikat Jibril, ragima anfu rajulin dakhala Ramadan fa kharaja minhu falam yughfarlah. Sungguh celaka dan sangat merugi orang yang dikasih kesempatan oleh Allah masuk di bulan Ramadan sampai selesai bulan Ramadan tapi dosa-dosanya belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai selesai bulan Ramadan dia masih belum berubah, dosa-dosanya masih belum diampuni oleh Allah. Kalau bukan di bulan Ramadan ini aja belum diampuni, mau tunggu bulan apa lagi gitu. Kalau sekarang aja yang dinamakan bulan ampunan Allah kita belum diampuni, wal'iyadzubillah, terus mau nunggu bulan apa lagi gitu. Jadi ini kesempatan yang sangat mulia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Tidak ada salahnya, tidak ada yang melarang kita kebiasaan-kebiasaan kita sebelum bulan Ramadan nonton televisi atau apa, tidur terlalu banyak. Tidak ada salahnya kita menguranginya di bulan Ramadan ini karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pokoknya saya tidak enak ya kalau nggak nyampein ini, tidak nyaman saya kalau nggak nyampein ini nih. Satu hadis lagi nih, saking pentingnya hadis ini. Kalau saya ingat hadis ini, saya mau bersujud syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dikasih bulan Ramadan ini masuk lagi saya. Apa itu hadisnya? Kata Rasulullah SAW, renungkan bersama ya. Ini hadis sahih tentunya, hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau bersabda, walillahi utaqa minan nar wa dzalika kullu lailah. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membebaskan orang-orang di bulan Ramadan ini dari siksa api neraka. Dan itu setiap malam bulan Ramadan. Ya Allah, setiap malam bulan Ramadan akan ada orang-orang yang dibebaskan dari siksa api neraka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mohon kepada Allah semoga kita masuk ke dalamnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Saya mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan. Syukran ala ihtimamikum, jazakumullahu khairan. Nakhtatim bidu'ai kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.